Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pendukung channel Bos Rudi dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke saudaraku, saya akan menjawab pertanyaan saudara kita tentang sejarah orang menjadi perakan. Ya, saya pernah dengar salah satu dari orang tua dan saudara kita bercerita. Saya tidak tahu apakah ini betul atau tidak, apakah ini fakta atau mitos. Ya, saya tidak bisa memastikan. Jadi sebentar saya akan menceritakannya, bagaimana ceritanya. Sewaktu ada satu orang yang ingin belajar atau bertarekat untuk kekayaan. Sebelum saya menceritakan kepada saudaraku semua, jangan lupa dukung channel Bos Rudi, like, komen, subscribe, dan silakan dibagikan kepada teman-temannya. Oke saudaraku, sekarang kita mulai ceritanya. Ya, jadi saya pernah dengar ada seseorang laki-laki, ya, ada seseorang laki-laki ingin belajar ilmu kekayaan dan ilmu laki-laki supaya hebat. Dia berguru kepada seseorang, ya saya tidak tahu karena ini cerita saja saya dengar, maka saya tidak tahu di mana. Dia tidak mengetahui asal usulnya seorang kakek-kakek. Dia pergi belajar untuk ilmu, saya tidak tahu apakah dulu itu dia bilang ilmu laki-laki ataupun ilmu kekayaan. Tapi kalau tidak salah, rasanya dia ingin belajar ilmu kekayaan. Oke. Jadi pergilah laki-laki ini ke rumah si kakek. Orang tua itu belajar. Jadi laki-laki ini bertanya, saya mau belajar ilmu kekayaan supaya cepat kaya. Jadi kakek ini kasih belajar ilmunya. Saya tidak tahu apakah dia itu sengaja ataupun tidak, ya. Apakah salah berbagi kepada orang. Terus dia pakai alas kain putih. Disitulah dikasih belajar. Terus dia sudah dikasih tahu mantra atau doanya, saya tidak tahu juga bagaimana. Sudah hafal, maka disuruhlah laki-laki ini kepada kakek, ayo kita turun dari rumah tes. Terus di depan rumah kakek ini ada batu besar, ya, batu besar. Sang kakek di sebelah batu besar dan muridnya di sebelah juga batu besar, dan saling tidak melihat. Jadi kakek ini berkata, hai muridku, bacalah mantranya. Kalau sudah baca mantranya, lihatlah aku. Kalau kamu sudah melihat
saya, berarti sudah jadi ilmunya. Terus dia baca mantranya. Pertama dia tidak melihat, bilang kayak saya belum bisa menembus batu besar ini, saya belum bisa melihat kita. Nah, kakek berteriak lagi, baca lagi, belum bisa. Sang kakek berkata, kasih cukup 3 kali. Terus sang murid berkata, oke kek. Sekalinya sudah membaca dan membuka matanya, dia sudah melihat kakek itu di sebelah, padahal ada batu besar yang sebagai perantara. Dia bisa melihat kakek itu. Sang muridnya berkata, kek, sudah jadi karena saya sudah melihat kita. Yang kakek, oke, sekarang ilmumu sudah jadi. Terus sang murid berkata, kek, sekarang saya minta pamit karena sudah larut malam. Terus dia pulang. Sang kakek oke. Terus dia pulang. Di jalan dia melihat pondok-pondok, ya, pondok-pondok kecil. Pondok itu ada sebuah seperti apa ya, pepaya, ya, pepaya. Dia duduk sejenak di situ, di pondok. Dia mengambil pepaya itu, baru dia makan. Padahal pondok itu adalah kerbau, dan pepaya itu adalah jantungnya kerbau itu. Dia memakan, terus dia kepanasan sambil duduk sendirian. Dia membuka bajunya karena dia panas, dia gantung di pondok itu. Ya, anggaplah itu pondok kebun. Dia kira itu pondok kebun, padahal itu adalah kerbau. Dan dia makan itu, dikira buah-buahan, rupanya jantungnya kerbau dimakan. Terus dia membuka bajunya karena panas, dia menggantung bajunya. Terus tiba-tiba dia pulang ke rumahnya, tidur. Paginya dia bangun dan cari bajunya. Baju saya di mana ya? Terus dia ingat semalam dia singgah di pondok makan kayak pepayas, makan, terus dia gantung, terus dia kembali mencari bajunya. Dia tidak menemukan pondok, malahan dia menemukan kerbau yang mati. Bajunya tergantung di tanduk kerbau itu. Dia heran, semalam di sini pondok, saya makan, terus saya gantung baju saya karena panas. Dia heran, kenapa baju saya tergantung di tanduk kerbau itu dan kerbau ini mati. Rasanya di sini semalam saya sini. Makanya dia berpikir bahwa inilah saya yang membuat kerbau ini mati. Karena semalam saya menyangka itu buah-buahan. Saya makan, terus baju saya jadi bukti tergantung di tanduk kerbau itu.
Terus dia marah. Dia kembali mencari kakek itu. Karena dia tahu kalau ilmu yang diberikan adalah ilmu parakan. Ya. Terus dia bawa baditnya, mengancam menemukan kakek itu dan mengancam badit kakek itu. Sekarang kek, kamu cabut ilmu yang kamu berikan kepada saya, karena ini adalah ilmu parakan. Saya telah memakan kerbau satu semalam. Baju saya tergantung di, saya kira itu adalah pondok. Kamu kasih saya ilmu, bukan ilmu kekayaan, tapi ilmu parakan. Maka kakek itu akan mencabutnya, membersihkan kembali. Maka kembali normal seperti biasa. Jadi wallahu alam, apakah itu cerita betul atau tidak, tapi sudah banyak yang saya pernah dengar di cerita orang. Mungkin juga betul dan mungkin juga tidak. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Jadi begitulah kita manusia, pahami dulu orangnya baru belajar. Yang sembarang belajar kalau belum tahu orangnya seperti apa. Ya. Jadi makanya banyak orang kaya sehingga menjadi salah, bisa berubah-ubah karena dia sanggup melakukan apapun, yang penting dia kaya. Jadi itulah cerita yang saya pernah dengar dari seorang orang tua dan saudara, sama seperti yang diceritakan. Jadi saya dulu berguru, saya kenal dulu orangnya seperti apa. Iya, saya tidak mau berguru sembarangan. Nanti ilmu yang dikasih bisa membuat kita berubah, membunuh binatang tanpa ada salah. Ya. Tapi dia pernah bilang, yang pernah ceritakan saya itu, seperti saudara saya, dia tinggal di Kalimantan, namanya Ardi. Dia bilang pertamanya mantranya itu adalah Pa, dan terakhirnya juga adalah Pa. Saya tidak tahu betul apa tidak ya, tapi dia tidak kasih tahu mantranya karena dia tidak mau, artinya mengingat lagi itu. Katanya dia pernah belajar begitu. Tidak tahu apakah dia bohong ataupun tidak. Wallahu alam. Jadi makanya kita itu, saudaraku, kenal dulu orangnya baru belajar. Sudah ada tanda-tanda, ciri-ciri parakan yang di channel saya. Kalau terdapat ciri-ciri itu, hati-hati belajar. Oke saudaraku, semoga bermanfaat apa saya sampaikan kepada saudara semua. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.